Bayangkan sebuah negeri di Asia yang dalam waktu hanya beberapa jam, Anda bisa berjemur di pantai berpasir keemasan, lalu berkendara ke pegunungan berkabut yang sejuk, dan akhirnya singgah di sebuah desa tua di mana suara ayam jantan membangunkan pagi dengan irama yang sama seperti ratusan tahun silam. Itulah Vietnam, sebuah negeri mungil yang terletak di tepian Laut Timur, namun menyimpan sejuta keajaiban yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Setiap kali Anda duduk di meja makan di Vietnam, bersiaplah untuk memulai petualangan rasa yang tiada duanya. Dari semangkuk teh hangat yang harum rempah, hingga segenggam banh mi dengan isian melimpah, setiap gigitan adalah kisah tentang budaya, sejarah, dan tangan-tangan penuh kasih yang meraciknya. Di setiap sudut jalan, kehidupan berdenyut dalam keramaian pasar, senyum ramah pedagang, dan tawa anak-anak yang bermain di gang-gang sempit. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan, sebuah perasaan bahwa Anda tidak hanya diterima, tetapi juga dipeluk oleh keramahan tulus warganya. Mungkin Anda pernah mengenal Vietnam dari kisah-kisah perang yang mewarnai masa lalu, atau sekadar melihat potret lanskapnya yang memukau di internet. Namun, Vietnam jauh lebih dari itu. Negeri ini adalah perjalanan batin, tempat Anda belajar untuk merasa, memahami, dan meresapi setiap detik yang berlalu. Setiap kota punya cerita sendiri. Di Hanoi, Anda bisa mendengar musik kehidupan dari denting sendok di cangkir kopi pagi, hingga suara sepeda motor yang berseliweran bak orkestra tanpa partitur. Di Hoi An, lampion-lampion berwarna menggantung di atas kepala, menerangi malam dengan keindahan yang sederhana namun memikat. Ada begitu banyak hal mengejutkan tentang Vietnam yang mungkin belum pernah Anda dengar. Misalnya, tradisi minum kopi telur yang unik, atau fakta bahwa ada desa-desa yang setiap rumahnya dihiasi lukisan mural ceria. Atau, tahukah Anda bahwa di beberapa wilayah pegunungan, anak-anak meniti jalan terjal hanya untuk pergi ke sekolah, namun wajah mereka selalu dipenuhi semangat dan harapan. Setiap lapisan kehidupan di Vietnam adalah undangan untuk mengenal lebih dalam, untuk merangkul keberagaman dan keunikan yang dimiliki negeri ini. Jadi, mari kita duduk sejenak, menyeruput secangkir teh hangat, dan berbagi cerita tentang 15 hal menakjubkan di Vietnam, hal-hal yang mungkin akan membuat Anda segera ingin mengemas koper dan memulai petualangan baru. Ini bukan sekadar kisah perjalanan, melainkan undangan untuk merasakan sebuah negeri yang penuh kejutan, kehangatan, dan keindahan yang akan membekas di hati Anda selamanya. Lalu lintas di Vietnam, terutama di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, sering digambarkan sebagai sebuah labirin yang penuh ritme. Bagi siapapun yang pertama kali menginjakkan kaki di sana, pemandangan ribuan sepeda motor yang bergerak bagaikan arus deras di lautan bisa jadi sangat mengagumkan, bahkan membingungkan. Mereka berkelok, berbelok, melintasi persimpangan tanpa kejelasan lampu lalu lintas. Namun anehnya, nyaris tak pernah terjadi tabrakan. Bagi masyarakat Vietnam, lalu lintas bukanlah tantangan yang menegangkan. Sebaliknya, ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menyatu dalam arus kendaraan, seolah sedang menari dalam sebuah tarian tanpa aba-aba. Tidak ada klakson yang membahana tanpa alasan. Tidak ada teriakan kemarahan. Hanya irama kendaraan yang saling mengalah, sedikit menggeser, sedikit mendahului, bergerak bersama dalam harmoni yang tidak terucapkan. Semua terasa seperti sebuah simfoni tanpa dirigen. Setiap pengendara tahu harus bergerak kemana dan kapan harus berhenti. Seolah ada bahasa isyarat yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah terbiasa. Pernahkah Anda duduk di pinggir jalan Vietnam dan memperhatikan lalu lintas yang tak pernah berhenti mengalir? Semakin lama Anda memperhatikan, semakin Anda merasakan ketenangan di balik hiruk-pikuk itu. Di sana ada kepercayaan tanpa kata, ketangkasan yang terbentuk dari naluri jalanan, dan saling pengertian yang muncul dari tatapan mata atau gerakan kecil tangan. Bagi banyak orang asing, menyeberang jalan di Vietnam bisa menjadi sebuah upacara perkenalan dengan budaya lokal. Namun sebenarnya, rahasianya sederhana, berjalanlah perlahan, mantap, dan jangan ragu.
Secara ajaib, para pengendara akan menyesuaikan diri dengan langkah Anda. Di tengah kesemrawutan itu, tersimpan kecermatan dan keluasan yang kadang membuat Anda tersenyum kagum. Dari lalu lintas yang tampak kacau namun teratur ini, Anda bisa memetik satu pelajaran penting tentang Vietnam. Apapun situasinya, masyarakatnya selalu menemukan cara untuk bergerak bersama, tanpa tabrakan, tanpa berhenti, selalu maju ke depan, bersama-sama. Setiap kali Anda duduk di hadapan hidangan khas Vietnam, dari warung sederhana di pelosok desa hingga restoran cantik di jantung kota Hanoi, ada satu keistimewaan yang tak pernah absen, sepiring kecil berisi aneka daun dan rempah segar yang terhampar begitu saja di sudut meja. Diam-diam, sederhana, namun kehadirannya sungguh tak tergantikan. Tanpa sepiring raw tom atau daun aromatik ini, seolah-olah seluruh sajian kehilangan sebagian jiwanya. Herbal bukan sekedar pelengkap rasa atau hiasan di atas piring. Ia adalah sentuhan akhir yang menyempurnakan harmoni rasa, semacam nada kunci dalam simfoni kuliner Vietnam. Setiap jenis daun membawa cerita dan karakter yang berbeda. Daun ram menghadirkan sensasi hangat dan sedikit pedas bak bisikan lembut. Daun kemangi menyejukkan seperti embun pagi. Lalu ada juga daun perila, daun mint, dan berbagai jenis lain yang masing-masing dipilih dengan pertimbangan penuh, bukan asal campur. Orang Vietnam memilih herbal sesuai dengan jenis makanan, musim, bahkan suasana hati. Bayangkan bunca tanpa setumpuk sayuran mentah, seolah-olah kehilangan setengah pesonanya. Semangkuk po yang tak diberi daun kemangi, terasa seperti orkestra tanpa nada penghujung. Sup kepiting perlu daun jute, sayur kangkung rebus tak lengkap tanpa cocolan sambal bawang. Setiap kombinasi adalah hasil tradisi yang diwariskan turun-temurun, erat dan saling melengkapi seperti takdir yang sudah digariskan. Lebih dari sekedar penambah rasa, herbal juga dipercaya sebagai obat tradisional. Perila diyakini bisa meredakan demam, daun vismin menyejukkan hati dan menjaga kesehatan hati, sedangkan mint membantu pencernaan. Filosofi makan di Vietnam adalah perpaduan antara kelezatan dan kesehatan, mengandalkan kekuatan alami yang tumbuh di sekitar dapur mereka. Mungkin, justru dari cara orang Vietnam menyajikan sepiring raw tom tanpa banyak bicara, tanpa perlu penjelasan panjang, kita bisa merasakan inti budaya mereka, perhatian halus yang tidak menonjolkan diri, ketelitian yang diam-diam, dan kasih sayang yang tersembunyi dalam setiap helai daun yang terhidang di meja makan. Di Vietnam, kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Ia telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan gaya hidup masyarakat. Jika pagi menyapa, pertanyaan, mau minum apa? Sering kali dijawab dengan kopi hitam. Bahkan, hujan deras pun tak menggoyahkan niat para penikmatnya untuk menyeruput secangkir kopi, seolah-olah waktu dan suasana hanyalah latar belakang yang tak mempengaruhi ritual ini. Kopi di Vietnam hadir di setiap sudut kehidupan, mulai dari warung sederhana di pinggir jalan, kedai kecil di bawah rindangnya pepohonan, hingga kafe modern di tengah kota. Satu persatu orang duduk, masing-masing dengan cangkir kopi, mengobrol pelan, atau sekadar termenung menatap lalu lalang. Tidak terburu-buru, tidak pula tergesa. Aroma kopi yang menenangkan perlahan memenuhi udara. Sementara tetesan kopi dari saringan menandai waktu yang berjalan lambat, memberi ruang untuk merenung dan berbagi cerita. Tak hanya itu, kopi di Vietnam juga dikenal dengan penyajiannya yang unik, seperti cape suada, kopi dengan susu kental manis dan es batu, atau cape trung, kopi telur yang lembut dan manis. Setiap teguk menceritakan sebuah kisah yang menghubungkan generasi-generasi di meja makan. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas Vietnam, di mana setiap cangkir kopi menyimpan kenangan dan ikatan yang tak ternilai. Vietnam juga dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Namun, masyarakatnya memandang kopi bukan sekadar komoditas ekspor. Kopi adalah medium untuk mempererat tali persahabatan, tempat bertukar pikiran tentang hidup, pekerjaan, bahkan cinta. Duduk bersama menikmati kopi menciptakan ruang keakraban, di
di mana setiap tegukan membangkitkan nostalgia, menenangkan pikiran, dan memperkaya batin. Ada pepatah yang berkata, untuk benar-benar memahami seseorang, duduklah bersamanya dan nikmati secangkir kopi. Dalam kepulan aroma dan rasa kopi yang dalam, tersimpan filosofi hidup masyarakat Vietnam, sederhana, hangat, dan penuh makna. Musikisional adalah bisikan lembut dari bumi, suara yang menjalin kisah masa lalu dengan kehidupan masa kini. Pernahkah Anda mendengar lantunan lagu daerah saat pagi menjelang, mengalir pelan dari sebuah pengeras suara kecil di tengah pedesaan? Atau merasakan alunan kecapi yang lembut, seolah hanyut bersama hujan di sore hari? Trat. Musik tradisional Vietnam tidak hadir dengan gemerlap atau hiruk-pikuk. Ia datang perlahan, lembut bagai nafas alam, namun mampu meresap jauh ke dalam jiwa pendengarnya, seperti tanah ibu yang berbicara pada anak-anaknya dalam bisikan penuh kasih sayang. Di Vietnam, musik tradisional berkembang pesat sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Alunan instrumen seperti danbu, dan tran, dan sao membawa suasana khas yang menenangkan jiwa. Lagu-lagu rakyat, seperti Catru, Kuan Ho, dan Het Cheo, tidak hanya menghibur, tetapi juga menceritakan kisah tentang kehidupan sehari-hari, cinta, dan harapan. Melalui musik, masyarakat Vietnam mengekspresikan nilai-nilai, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap akar budaya mereka. Yang menarik, sebagian besar pelantun musik ini bukanlah penyanyi profesional, melainkan petani, ibu-ibu, atau kakek nenek di desa. Mereka bernyanyi layaknya bercerita, dengan sepenuh hati, tanpa membutuhkan mikrofon atau panggung megah. Setiap bait yang terucap, setiap petikan nada, adalah warisan turun-temurun yang menghidupkan kenangan akan leluhur. Kadang, cukup satu bait lagu dolanan di sudut rumah, atau satu nada seruling yang bergetar di antara sunyi malam, Anda akan merasa seolah tengah menyentuh kedalaman budaya yang telah hidup dan bernafas selama ribuan tahun. Musik tradisional bukan semata-mata hiburan. Ia adalah kenangan yang terjaga dalam setiap nada, sejarah yang diceritakan ulang lewat irama, dan jiwa bangsa yang terajut dari getaran hati yang tulus. Melalui musik, kita mendengar suara tanah air, mendekap memori, dan menyadari betapa kayanya warisan budaya yang kita miliki. Di balik setiap lembar kehidupan di Vietnam, ada sosok perempuan yang mungkin tampak sederhana, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Mereka lembut seperti sutra, namun kuat laksana gelombang samudra yang tak pernah lelah menghantam pantai. Kekuatan perempuan Vietnam bukan terletak pada kata-kata yang lantang, melainkan pada tindakan sehari-hari yang sunyi, penuh ketekunan, dan tidak pernah terlihat berlebihan. Pagi-pagi buta, ketika fajar masih malu-malu menampakkan diri, para perempuan sudah memulai hari dengan memikul beban di bahu, baik berupa hasil kebun, dagangan, atau sekadar harapan sederhana untuk keluarganya. Langkah-langkah mereka ringan, tetapi tekad yang tertanam di dada sangat berat. Mereka berjalan melintasi jalanan sepi menuju pasar, menghidupkan denyut ekonomi kecil hingga pagi tiba. Saat siang menjemput, mereka kembali ke rumah, memasak, mengurus anak-anak, memeriksa buku pelajaran, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah habis. Sore menjelang, mereka berganti peran menjadi petani di ladang, pedagang di kios kecil, atau bahkan pemimpin di usaha keluarga. Semua itu dilakukan tanpa keluhan, hanya seulas senyum yang selalu mereka simpan, meski lelah seringkali mengintip dari sudut mata. Dalam sejarah, perempuan Vietnam pernah menjadi benteng pertahanan keluarga ketika perang melanda negeri. Mereka adalah tiang penyangga kehidupan, menjaga anak-anak dan orang tua, mengelola segalanya saat suami berjuang di medan pertempuran. Kini di masa damai, mereka tetap menjadi penjaga harmoni, membesarkan generasi baru dengan nilai-nilai luhur dan kasih sayang yang tak pernah putus. Perempuan Vietnam tidak membutuhkan kemewahan untuk bersinar. Dengan sandal sederhana dan pakaian yang nyaman, mereka tetap tampil percaya diri, membawa kehangatan di setiap tatapan dan kelembutan di setiap sentuhan. Mereka tidak banyak bicara tentang kekuatan,
karena kekuatan itu sudah terpatri dalam setiap gerak dan pilihan hidup mereka. Dimanapun mereka berada, baik sebagai ibu, guru, dokter, atau pengusaha, perempuan Vietnam selalu menunjukkan satu hal: kekuatan sejati bukan hanya soal keberanian, melainkan tentang ketekunan menjaga kehidupan dan cinta yang tak pernah padam. Mereka adalah denyut nadi bangsa, penjaga tradisi, penopang perubahan, dan sumber inspirasi yang tak pernah habis. Banyak orang mungkin hanya mengenal satu suku bangsa di Vietnam, yaitu suku Kinh. Namun, di balik peta memanjang berbentuk huruf S itu, tersembunyi lebih dari 54 etnis yang hidup berdampingan, masing-masing dengan dunia kecilnya sendiri, membawa cerita, warna, dan keunikan yang luar biasa. Setiap suku bukan sekadar nama atau statistik, melainkan kehidupan nyata dengan tradisi, bahasa, dan kepercayaan yang begitu beragam, seolah-olah setiap etnis adalah sebuah kisah yang belum pernah ditulis. Coba bayangkan ketika Anda menapaki perbukitan utara, menembus kabut pagi di Sapa atau Ha Giang. Di sana, Anda akan bertemu perempuan hemong dengan rok warna-warni yang berputar seperti kelopak bunga di tengah alam liar. Mereka menenun kain sendiri, mewarnai benang dengan indigo alami, dan berbicara dalam bahasa yang terdengar asing di telinga. Namun pancaran mata mereka hangat dan bersahabat, seolah-olah Anda adalah bagian dari keluarga besar mereka. Jika Anda menginjakkan kaki di dataran tinggi tengah, Anda akan melihat orang-orang Ede tinggal di rumah-rumah panjang. Mereka menyambut tamu dengan arak beras, tarian soang di bawah langit biru yang cerah, dan suara gong menggetarkan jiwa seperti nyanyian hutan. Setiap ritual, setiap alunan musik mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam. Di selatan, suku Khmer memancarkan pengaruh budaya India yang khas. Pagoda-pagoda berlapis emas berdiri megah, diiringi tarian-tarian lembut yang mengalun layaknya riak air di danau. Setiap gerakan, setiap warna, adalah warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, memperkaya mozaik budaya Vietnam. Keberagaman ini bukan sekadar perbedaan, ia adalah kekayaan hidup yang saling melengkapi. Di Vietnam, perbedaan tidak memecah, justru merekatkan. Seperti sebuah pesta besar dengan 54 hidangan unik, setiap orang membawa rasa sendiri, namun semua duduk bersama, saling menyebut Dong Bao, saudara setanah air. Inilah keajaiban sejati, persatuan dalam keberagaman, dijalani tanpa harus diumumkan, cukup dengan hidup berdampingan, hari demi hari. Jika Anda ingin merasakan jiwa sejati dari sebuah daerah di Vietnam, jangan langsung menuju museum atau pusat perbelanjaan modern. Luangkan waktu sebentar di pagi hari, dan kunjungilah pasar tradisional setempat. Di sana, Anda akan menemukan segala sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, kehangatan, cerita, dan kedekatan antar manusia. Pasar Vietnam jauh berbeda dari supermarket yang dingin dan teratur. Suasana di sana riuh, penuh suara tawa, obrolan, tawar-menawar, bahkan kadang terkesan kacau. Namun justru di balik keramaian dan aroma masakan yang menggoda itu, tersimpan ribuan kisah kehidupan sehari-hari yang begitu nyata dan dekat. Coba perhatikan, ada pedagang sayur yang sambil menimbang kangkung, dengan bangga menceritakan putranya baru saja diterima di universitas. Atau penjual ikan yang ramah, ingat dengan baik apa yang Anda beli kemarin, dan akan bercanda jika Anda datang terlambat. Setiap lapak di pasar seolah menjadi saluran berita lokal, di mana kabar gembira, kabar duka, hingga gosip terbaru menyebar lebih cepat dari media sosial. Namun, keindahan pasar Vietnam tak hanya terletak pada hiruk-pikuknya, melainkan juga pada hubungan antar manusia yang penuh kehangatan. Di sana, pembeli dan penjual tidak hanya sebatas transaksi. Mereka berbincang seperti sahabat lama. Ada penjual yang rela menunda pembayaran jika pelanggan setianya lupa membawa dompet. Ada pula pembeli yang datang bukan karena butuh barang, tetapi sekadar rindu dengan gelak tawa ibu penjual daging. Pasar juga menjadi cerminan denyut kehidupan setiap daerah. Dari pasar terapung di Delta Mekong yang dipenuhi perahu buah-buahan segar,
hingga pasar pegunungan di utara tempat suku-suku membawa ayam, kain tenun, bahkan anak anjing untuk ditukar. Setiap pasar punya cerita, punya warna, dan punya rasa tersendiri. Menjelajahi pasar tradisional Vietnam, Anda tak hanya pulang dengan sayur segar atau ikan baru. Anda mungkin juga membawa pulang sepotong tawa, secuil kisah kehidupan, dan kehangatan yang tak ternilai, yang hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini. Setiap tahun, tibalah saatnya seluruh negeri Vietnam seolah berhenti, menahan napas dalam keheningan yang bermakna. Saat itu adalah Tết Nguyên Đán, perayaan Tahun Baru Imlek yang merupakan momen paling sakral, paling meriah, dan paling mengharukan dalam budaya Vietnam. Jauh sebelum Tết tiba, suasana berubah. Jalan-jalan dipenuhi dengan lentera warna-warni, pasar ramai dengan tawa dan obrolan orang-orang yang mencari kebutuhan Tết. Rumah-rumah dibersihkan hingga berkilau, aroma kue Tết dan manisan tradisional memenuhi udara, dan pakaian baru dipilih dengan hati-hati, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk kesejahteraan keluarga besar mereka. Namun, yang paling istimewa dari Tết bukan hanya persiapannya, tetapi juga semangat untuk pulang kampung. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, baik di kota besar atau bahkan di luar negeri, orang-orang Vietnam akan berusaha sebaik mungkin untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka tepat sebelum malam tahun baru. Tidak ada pertunjukan kembang api yang megah atau hitung mundur yang riuh. Sebaliknya, mereka membakar dupa, memberikan hadiah kepada leluhur mereka dan, dalam keheningan yang khusyuk, mengirimkan doa dan harapan terbaik mereka kepada yang telah meninggal. Tết adalah saat kenangan masa kecil kembali hadir, ketika cucu dan anak-anak berlarian penuh tawa, menerima amplop berwarna merah yang dipercaya membawa keberuntungan. Ketegangan, kesalahpahaman, bahkan konflik yang sempat terjadi, seolah luruh hanya dengan kalimat sederhana, "Sudahlah, ini Tết." Di sanalah kekuatan Tết. Ia menyatukan kembali apa yang sempat terpisah, menghadirkan kelembutan, dan mempererat hubungan antar generasi. Ada ungkapan bijak di Vietnam, Tết bukan sekedar untuk merayakan, tapi untuk mengenang. Mengenang leluhur, mengenang masa lalu, dan mengenang nilai-nilai sederhana yang membentuk jati diri. Mungkin itulah sebabnya, kemanapun orang Vietnam pergi, mereka selalu mengharapkan sebuah Tết yang utuh, karena di sanalah mereka menemukan kembali rumah dan diri mereka sendiri. Jika Anda berjalan-jalan di jalanan kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh, Anda mungkin akan tertegun melihat deretan rumah-rumah tinggi yang tampak begitu ramping, bahkan terkadang hanya selebar lorong sempit yang hanya cukup untuk satu orang berbalik badan. Di sanalah Anda mengenal fenomena unik yang disebut Rumah Eng, sebuah mahakarya adaptasi arsitektur khas masyarakat perkotaan Vietnam, yang lahir dari kebijakan pajak tanah yang menghitung biaya berdasarkan lebar bangunan di sisi jalan utama. Maka, semakin lebar rumah di bagian depan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Solusi cerdas pun ditemukan, rumah-rumah tidak dibangun melebar, melainkan menjulang ke atas. Akhirnya, muncullah deretan rumah seperti kotak korek api yang berdiri tegak. Ada yang hanya selebar 2 meter, tetapi mampu mencapai 4 hingga 5 lantai. Jendela-jendela tersusun memanjang ke atas, balkon-balkon mungil menempel di dinding, dan tangga-tangga melingkar dengan desain yang unik, seolah-olah membentuk labirin mini di dalam rumah. Dari luar, rumah-rumah ini mungkin tampak biasa saja, tetapi ketika Anda masuk ke dalam, setiap lantai menawarkan dunia kecil yang lengkap. Ada kamar tidur, dapur, altar keluarga, bahkan area menjemur pakaian sekecil telapak tangan. Mungkin Anda membayangkan suasana di dalam terasa pengap dan sempit. Namun, kenyataannya orang Vietnam sangat piawai memanfaatkan ruang yang terbatas. Setiap sudut dimaksimalkan, dinding menjadi rak buku, tangga berfungsi ganda sebagai tempat pajangan tanaman, dan jendela selalu terbuka untuk mengundang udara segar, dihiasi tanaman anggrek yang menambah kesejukan. Rumah Tube bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bukti kreativitas dan daya juang masyarakat Vietnam dalam menghadapi tekanan urbanisasi dan keterbatasan lahan.
Di balik singkatnya, rumah-rumah ini berdiri kokoh melawan waktu, seperti karakter penduduknya yang walaupun mungil dan sederhana, tetap tangguh dan selalu mencari cara untuk menjulang menuju harapan yang tak pernah padam. Ketika berbicara tentang Vietnam, banyak orang asing masih membayangkan perang, bayangan pertempuran panjang, bom yang berjatuhan, dan asap yang membumbung tinggi. Namun, keistimewaan Vietnam tak terletak pada masa lalunya yang penuh duka, melainkan pada cara rakyatnya bangkit kembali setelah segala kehilangan. Di sudut-sudut kota, Anda mungkin akan menjumpai dinding-dinding yang masih menyimpan bekas peluru, atau jembatan tua yang pernah hancur dan kini berdiri tegak kembali berkat tangan-tangan warga setempat. Semua peninggalan itu tidak disembunyikan, melainkan dipertahankan sebagai bagian dari ingatan bersama, sebagai pengingat bahwa kedamaian adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan susah payah. Namun yang lebih menakjubkan, perang tak pernah hidup dalam nada bicara orang Vietnam. Mereka menceritakan masa-masa sulit itu bukan untuk menumbuhkan dendam, melainkan sebagai pelajaran tentang keteguhan hati. Meski pernah menjadi korban senjata dan kekerasan, mereka justru menyambut siapapun dengan senyum hangat, secangkir teh, dan kisah-kisah ringan penuh kebijaksanaan. Pernah suatu ketika, saya bertanya pada seorang kakek yang telah melewati 2 perang besar, "Apakah Anda masih menyimpan amarah?" Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Perang adalah masa lalu. Hidup kita sekarang adalah untuk anak cucu, bukan untuk kemarahan yang sudah lewat." Inilah semangat sejati Vietnam, semangat untuk memaafkan, merangkul, dan menatap masa depan. Semangat inilah yang tak hanya membuat Vietnam pulih, tetapi juga tumbuh semakin kuat. Anak-anak kini bermain di tanah yang dulu menjadi medan pertempuran, jalan-jalan baru membelah kota-kota tua, dan setiap langkah menjadi bukti bahwa mereka telah melewati penderitaan tanpa pernah kehilangan harapan. Semua itu adalah pernyataan tanpa suara. Kami pernah terluka, tapi kami tidak pernah menyerah. Mungkin, disitulah letak kekuatan tersembunyi Vietnam, sebuah kekuatan yang lembut, penuh kebanggaan, dan abadi. Setiap pagi, para penjual memulai hari mereka dengan menyiapkan bahan-bahan segar, memotong rempah, dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan suasana. Tak jarang, pelanggan setia datang berbaur, duduk di bangku plastik sambil menikmati semangkuk kol panas atau sepiring ban mie renyah. Setiap suapan menyimpan cerita tersendiri, menandai momen-momen sederhana yang begitu melekat dalam ingatan siapapun yang pernah mencicipinya. Menikmati kuliner jalanan Vietnam bukan sekadar urusan cepat saji. Di sini, setiap gigitan adalah hasil dari kesabaran dan penghormatan pada tradisi. Anda duduk santai, menunggu sang penjual menyelesaikan sate daging yang dipanggang perlahan, menyiram saus ikan pada ban terang, atau membalik ban seo hingga renyah kemasan. Saat makanan akhirnya tersaji, Anda tahu bahwa yang dihidangkan bukan sekadar santapan, melainkan sepotong jiwa dan cerita dari hiruk-pikuk kota yang hidup. Meski roti Vietnam terlihat sederhana, namun roti ini memiliki perpaduan rasa yang istimewa. Di balik lapisan roti yang renyah, terdapat perpaduan daging, sayuran segar, acar, dan saus yang menyatu bagai simfoni kecil di setiap gigitan. Sementara itu, bihun panggang dengan daging babi panggang mengeluarkan aroma yang memikat, dinikmati dengan saus ikan yang manis dan sedikit pedas, membuat siapapun yang menikmatinya tak kuasa menahan tawa, meski keringat bercucuran karena sensasi rasa yang kuat. Keunikan makanan kaki lima Vietnam terletak pada keragaman masing-masing daerah. Di Hu, Anda akan melihat ban beo kecil yang ditata rapi seperti bunga, memperlihatkan keindahan dan kecanggihan makanan khas setempat. Sementara itu, di selatan, terutama di sepanjang Sungai Mekong, hidangan penutup seperti sup jagung manis dan sup kacang manis memiliki rasa manis yang ringan, mengingatkan pada kenangan masa kecil yang damai, menghadirkan kehangatan dan keakraban dalam setiap gigitan sederhana. Orang Vietnam sering makan di pinggir jalan, bukan karena mereka tidak memiliki dapur, melainkan karena mereka mencintai kebersamaan yang terjalin di sana. Duduk berdekatan, menikmati semangkuk sup hangat bersama, dan berbagi obrolan ringan tentang berbagai hal,
menciptakan keintiman yang sederhana namun berarti. Kuliner jalanan bukan sekadar soal rasa, melainkan bagian dari denyut kehidupan kota, di mana kebahagiaan bisa lahir dari kursi plastik, semangkuk mie panas, dan tawa yang tulus. Di berbagai sudut jalanan kecil di Vietnam, ada pemandangan yang tak pernah lekang oleh waktu, anak-anak berlarian, tertawa lepas, dan menendang bola plastik di tengah gang sempit. Tak butuh lapangan luas, tak perlu sepatu mahal, cukup sepetak tanah selebar tikar dan sebuah bola ringan. Dunia pun seketika berubah menjadi arena pertandingan yang seru. Seringkali, suara teriakan riang, "Go!" menggema di antara rumah-rumah, membuat siapapun yang lewat menoleh dan tersenyum melihat kebahagiaan sederhana itu. Ketika sore menjelang, hawa sejuk mulai turun, dan bayangan pepohonan menyelimuti tanah. Anak-anak mulai menggambar garis gawang dengan kapur, atau menumpuk batu kecil sebagai pembatas. Tak ada wasit, tak ada penonton, tapi aturan dibuat sendiri, disepakati bersama, dan dijalankan dengan sikap sportif khas anak-anak. Terkadang, ada pertengkaran kecil, air mata, atau tawa yang pecah bersama, semuanya menjadi bumbu manis dalam persahabatan yang tumbuh dari permainan di gang kecil. Bukan hanya sepak bola, anak-anak Vietnam juga masih setia pada permainan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Melompat tali, bermain congklak, petak umpet, atau lempar batu, semuanya tak butuh teknologi canggih, hanya butuh teman dan kemauan untuk bersenang-senang. Di bawah rindangnya pohon beringin, di atas tanah yang sedikit berdebu, mereka menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Melihat keceriaan mereka, seringkali kita, para orang dewasa, teringat masa kecil sendiri, masa di mana kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana, tanpa syarat dan tanpa beban. Permainan di gang kecil itu seolah mengingatkan bahwa dimanapun, kapanpun, masa kanak-kanak selalu menemukan caranya sendiri untuk berbahagia. Di negeri seperti Vietnam, di mana kesederhanaan masih terasa di setiap sudut kota dan desa, masa kecil diberi ruang untuk tumbuh apa adanya. Ada kehangatan yang tak mudah dijelaskan, rasa syukur atas kenangan yang terus hidup, dan harapan bahwa anak-anak tetap bisa merasakan indahnya menjadi anak-anak di dunia yang seringkali bergerak terlalu cepat. Vietnam, sebuah negara yang tampak ramping di peta, ibarat sehelai pita sutra yang membentang di sepanjang pesisir Laut Timur. Namun, jangan biarkan ukurannya mengecoh Anda. Di balik panjang lebih dari 3.000 km itu, tersembunyi sebuah dunia miniatur yang memadukan hampir semua lanskap alam yang bisa Anda bayangkan. Ingin merasakan deburan ombak dan pasir putih? Di utara, Teluk Halong menanti dengan pulau-pulau batu kapur menjulang bak negeri dongeng. Sedangkan di selatan, Nha Trang, Da Nang, dan Phu Quoc menghadirkan matahari keemasan dan air laut sebening kristal, seolah Anda sedang melangkah ke dalam lukisan. Jika hati Anda terpanggil ke pegunungan, Sapa adalah destinasi impian. Di sini, terasering sawah membentang meliuk seperti goresan raksasa, kabut tergores perkampungan kecil, menciptakan suasana magis yang menenangkan jiwa. Untuk pencinta alam pembohong, hutan U Minh dan Taman Nasional Cut Puong menyambut dengan nuansa purba, suara burung bersahutan, monyet-monyet bersepeda, dan udara segar yang membuat Anda ingin menghirup dalam-dalam, lalu mengabadikannya di paru-paru. Setiap langkah di hutan tersebut mengingatkan bahwa waktu di sini seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang untuk merenungkan dan menikmati keagungan alam. Jangan lupakan pula dataran rendah yang membentang di utara dan selatan. Sawah hijau tak berujung di wilayah utara, serta labirin kanal dan pasar terapung khas barat daya, menghadirkan pesona tersendiri. Di setiap daerah, bukan hanya keindahan alam yang berbeda, tapi juga cara hidup, dialek, dan ritme kehidupan yang unik. Semua inilah yang membuat Vietnam tidak hanya kaya akan bentang alam, tetapi juga keberagaman budaya. Melalui satu perjalanan lintas negeri, Anda akan merasakan 4 musim, 4 budaya, dan 4 ragam emosi, dari kegembiraan, kekaguman, hingga ketenangan dan kerinduan. Vietnam memang kecil,
Tapi di dalamnya tersimpan alam semesta, mini, tempat setiap jiwa petualang bisa menemukan dunia sekaligus menemukan dirinya sendiri di balik kabut, ombak, dan rimbunnya hutan yang damai. Budaya menghormati leluhur di Vietnam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan, meskipun zaman telah berubah dan teknologi semakin berkembang. Hampir di setiap rumah, selalu terdapat satu sudut khusus yang dijadikan tempat suci untuk mengenang dan mendoakan para leluhur. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa keluarga dan asal-usul adalah fondasi utama, mengikat setiap generasi dalam rasa hormat, cinta, dan penghargaan terhadap mereka yang telah mendahului kita. Kesederhanaan altar leluhur di banyak rumah menjadi simbol kehangatan dan kedekatan. Tak perlu megah, sebuah meja kayu, beberapa foto lama, secangkir air, sepiring buah, dan sebatang dupa sudah cukup untuk menghubungkan hati generasi sekarang dengan mereka yang telah tiada. Melalui ritual sederhana ini, setiap anggota keluarga diajak untuk mengingat, menghormati, dan mendoakan leluhur dengan penuh ketulusan sebagai bagian dari tradisi yang kaya makna. Bagi masyarakat Vietnam, menghormati leluhur bukan sekadar keyakinan, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Setiap kali dupa dinyalakan, itu bukan permohonan, melainkan percakapan hangat antara generasi. Seorang anak bisa bertanya kabar kepada kakek nenek yang telah tiada, sementara orang tua menceritakan tentang keluarga yang tetap sejahtera. Melalui ritual ini, hubungan batin dengan leluhur terus terjaga, menguatkan identitas dan kebersamaan keluarga. Pada hari-hari khusus seperti hari kematian leluhur atau tahun baru Imlek, setiap anggota keluarga berusaha pulang, walaupun harus menempuh jarak yang jauh. Tujuannya bukan sekadar menikmati makan bersama, melainkan untuk duduk bersama, mengenang mereka yang telah tiada dengan senyuman, cerita-cerita indah, atau semangkuk sup dengan rasa khas yang dulu dimasak oleh nenek. Momen-momen ini mempererat ikatan keluarga lintas generasi, menghadirkan kehangatan dan rasa syukur. Kepercayaan bahwa kematian hanyalah gerbang menuju ruang lain memberikan ketenangan bagi banyak keluarga di Vietnam. Leluhur dipandang tetap hadir, melindungi dan membimbing keturunan mereka dari alam lain. Keyakinan ini menumbuhkan rasa aman dan keberanian, karena setiap individu merasa ditemani oleh kekuatan generasi sebelumnya. Dalam menghadapi kesulitan, semangat kebersamaan lintas waktu ini menjadi sumber kekuatan, menegaskan bahwa tak seorang pun benar-benar berjalan sendirian di jalan kehidupan. Saat pertama kali berkunjung ke Vietnam, mungkin Anda hanya berniat menjadi seorang wisatawan yang menjejakkan kaki di negeri baru. Namun, hanya dalam hitungan hari, keramahan khas orang Vietnam akan menyapa Anda dengan cara yang begitu hangat, seolah-olah Anda adalah anggota keluarga yang sudah lama dinanti kepulangannya. Inilah keistimewaan masyarakat Vietnam. Mereka menyambut tamu bukan dengan kemewahan atau formalitas berlebihan, melainkan dengan kehangatan yang tulus, senyum yang ramah, dan secawan nasi hangat di atas meja sederhana. Bukan hal yang aneh jika Anda mendengar pertanyaan sederhana seperti, "Sudah makan belum?" dari orang yang baru saja Anda temui. Bagi mereka, itu bukan sekadar basa-basi, melainkan sapaan paling akrab, tanda bahwa Anda telah diterima sebagai bagian dari lingkaran mereka. Di pelosok desa, saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah keluarga dengan rumah beratap seng, dapur sederhana, dan lauk pauk seadanya, dengan penuh kehangatan mengundang sepasang wisatawan asing untuk berteduh dari hujan. Tidak ada yang mewah, hanya kehangatan api tungku, senyuman tulus anak-anak, dan tangan ibu yang mengulurkan secangkir teh panas. Namun, suasana yang tercipta begitu mengharukan, seolah rumah itu menjadi tempat pulang sejati. Orang Vietnam memiliki cara mencintai yang unik. Mereka menolong tanpa pamrih, tanpa mengukur untung rugi atau status sosial. Mereka rela membantu Anda menambal ban di pinggir jalan, menemani saat Anda tersesat, atau menunjukkan arah tanpa ragu-ragu. Meski keterbatasan bahasa seringkali menjadi kendala,
Mereka akan berusaha keras dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, bahkan menggambar di tanah agar Anda memahami maksud mereka. Hal yang paling menyentuh adalah, di tengah kerasnya kehidupan sehari-hari, orang Vietnam tetap menyediakan ruang dalam hati mereka untuk berbagi dan menyambut siapa saja. Mereka tak menuntut balasan, hanya ingin Anda merasakan kehangatan dan dihargai. Barangkali Anda akan pergi dan melanjutkan perjalanan, namun kenangan akan keramahan ini, tentang negeri yang warganya hanya ingin membuat Anda merasa diterima, akan selalu membekas dalam ingatan, karena seringkali, yang membuat kita ingin kembali bukanlah pemandangan indah, tapi ketulusan sebuah senyuman dan tangan yang terulur di tengah kehidupan biasa. Kita telah menyusuri rangkaian kisah, bukan sekadar deretan angka atau catatan sejarah, melainkan potongan-potongan kehidupan dari sebuah negeri kecil yang selalu mampu membekas di ingatan, Vietnam. Negara ini seringkali disalahpahami sebagai sisa-sisa perang masa lalu, atau sekadar destinasi wisata murah. Namun, jika membuka hati dan telinga, Anda akan menemukan Vietnam adalah ruang penuh kehangatan, di mana setiap manusia, setiap sudut kota, setiap sajian sederhana, membawa cerita yang layak didengar. Di sini, lalu lintas mengalir seperti arus sungai, kadang kacau namun tetap harmonis. Kuliner jalanannya tampak biasa saja, namun setiap suapan menyisakan jejak rasa yang membayangi lama setelah perjalanan selesai. Senyum ramah seorang asing di pinggir jalan bisa menjadi alasan Anda jatuh cinta pada negeri ini, tanpa perlu bahasa, tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Vietnam tak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian dunia. Justru dalam kesederhanaan dan kejujurannya, tempat ini mampu menawarkan sesuatu yang tak bisa Anda temukan dimanapun. Setiap wilayah punya karakternya sendiri, dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga lautan yang membentang biru. Semuanya merupakan bagian dari satu jiwa, jiwa Vietnam, yang mendalam, murah hati, dan begitu dekat di hati. Mungkin Anda belum pernah menjejakkan kaki ke Vietnam, atau hanya sekilas melintasinya. Namun, setelah mendengarkan kisah-kisah ini, semoga tumbuh keingintahuan dan rasa terhubung yang diam-diam, perlahan, namun menancap kuat di batin Anda. Siapa tahu, suatu hari nanti, ketika waktu dan usia tak lagi jadi kendala, Anda akan kembali, bukan hanya sekadar berwisata, melainkan pulang ke sepotong dunia di mana Anda merasa didengar, disambut, dan bisa memperlambat langkah mengikuti irama hidup yang berbeda. Karena Vietnam bukan hanya tempat untuk dijelajahi, ia adalah tempat yang membuat hati ingin menetap, meski hanya sedikit lebih lama, dan meninggalkan kenangan yang akan selalu Anda bawa pulang.